Shalom Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sedang berada di minggu kedua tanggal 13 bulan 9 tahun 2020. Dan saat ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Untuk itu saya mengajak setiap keluarga di rumah masing-masing yang tidak sempat mengikuti ibadah di gereja bisa dapat mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Nah, hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan sesudah itu kita akan berdoa bersama-sama. Untuk itu kita akan mulai ibadah ini dengan berdoa bersama-sama pada saat ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu, di rumah masing-masing yang sedang mengikuti siaran online ini. Dan Engkau juga hadir di tengah-tengah kami di tempat ini untuk mengurapi kami, sehingga baik umat-Mu dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dan dalam ibadah kami Tuhan, mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, Roh Kudus sendiri yang akan memimpin dan menuntun kami. Dan kami berdoa supaya Tuhan juga boleh hadir di tengah-tengah kami untuk menjamah kami, memulihkan kami, dan menyembuhkan setiap kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian, Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan, karena Engkau yang sanggup melakukan mujizat. Engkau yang sanggup menolong kami. Pujian penyembahan kami naikkan padamu Tuhan. Mari Bapak Ibu di rumah menyembah Tuhan bersama-sama, bersama dengan keluarga masing-masing. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu.
Kami agungkan Engkau Tuhan, sebab Engkau layak disembah. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Haleluya. 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 Mari kita bersama-sama mengatakan, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami ini merupakan korban dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati-Mu. Dan sekarang waktunya untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Urapi setiap umat-Mu di rumah masing-masing dengan Roh-Mu yang kudus. Dan berikan pengertian buat mereka untuk mengerti firman-Mu. Supaya biarlah firman-Mu itu bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan umat-Mu. Dan di dalam kehidupan kami. Agar dengan demikian kami selalu mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan bagi nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat ini. Dan waktunya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah, tuntunlah hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana yang dapat dimengerti oleh umat-Mu di tempat ini. Dan ketika umat-Mu mengerti firman-Mu, iman mereka akan bertumbuh. Dan ketika mereka bertumbuh, mereka akan mengalami kuasa-Mu. Mereka akan mengalami mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka sekalian. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang sedang mengikuti ibadah pada hari ini. Pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul yaitu mengandalkan Tuhan. Sekarang ini kita hidup dalam satu musim di mana kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi kita ini dituntut supaya betul-betul menjadi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Untuk itu saya akan mengajak kita sekalian membaca satu ayat firman Tuhan, yaitu di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Tapi yang saya bacakan adalah ayat yang ke-7 dan nanti ayat 8 saya akan menjelaskannya kepada kita semua pada ibadah saat ini. Yeremia 17 ayat 7 berbunyi demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di sini, ini bukan hanya berbicara tentang berkat secara jasmani, atau mungkin berkat secara finansial. Ya, tetapi ini juga bisa berbicara tentang berkat secara rohani, yaitu berkat sukacita, damai sejahtera, ya, bahkan berkat pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman yang daripada Tuhan yang kita akan peroleh di dalam hidup kita ketika kita mengandalkan Tuhan. Maka itu firman Tuhan ini berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Untuk itu pada hari ini, biarlah kita semua boleh belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Kemudian yang kedua, kita selalu berharap kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang sanggup untuk menolong kita dan yang sanggup untuk menyelamatkan kita sekalian. Saya teruskan dengan ayat yang ke-8 dan ini saya akan jelaskan mengenai ayat ini. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-8 ini dikatakan bahwa orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, maka yang pertama, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi ketika saudara dan saya mulai berkomitmen dan berkata, aku mau mengandalkan Tuhan dalam hidupku, aku mau berharap kepada Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupanku, maka kehidupan saudara seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lihat seperti apakah pohon yang ditanam di tepi aliran air itu. Di dalam ayat yang ke-8 ini dilanjutkan dalam bahagian yang kedua, yaitu dikatakan bahwa yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya saudara-saudara, bahwa pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, itu akan merambatkan akarnya, ya, atau akarnya masuk sampai dalam, sehingga sampai dia menemukan mata air. Kemudian setelah akar itu menemukan mata air, maka pohon itu akan tumbuh, ya, bertambah semakin besar, semakin rimbun, kemudian pohon itu akan semakin subur, Bapak Ibu sekalian. Ini berbicara kepada kita sekalian, bahwa sesungguhnya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan, sampai kita bertemu dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Dan kalau kita ini sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan kita menemukan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, maka saya yakin dan percaya kita akan menemukan sumber kehidupan itu. Karena Tuhan itulah yang merupakan sumber daripada seluruh aspek kehidupan kita sekalian. Dia sumber kekuatan, dia sumber keselamatan, dia sumber sukacita, dia sumber damai sejahtera, dia sumber berkat. Dia adalah Tuhan. Dan kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia sampai kita menemukan Tuhan dan kita merasakan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian, sungguh, ya, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang akan diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Sungguh kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang akan berbahagia karena kita memiliki Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Di dalam bagian yang ketiga, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan bahwa dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, maka firman Tuhan berkata, orang itu tidak akan mengalami datangnya panas terik.
Panas terik ini berbicara tentang musim. Musim panas. Musim yang sulit. Ya, yang tidak mudah untuk kita bisa lewati. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, maka dikatakan dalam firman Tuhan ini, ya, ia tidak mengalami datangnya panas terik. Di musim yang sulit, Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. 2 minggu yang lalu saya berbicara tentang bagaimana Allah memimpin nenek moyang kita, yaitu Israel di padang gurun. Bagaimana Tuhan menyertai mereka pada siang hari dengan tiang awan dan pada malam hari dengan tiang api. Ketika mereka mau makan daging, Tuhan memberikan burung puyuh ya kepada mereka pada petang hari. Ketika mereka ingin makan roti, maka pagi-pagi hari begitu mereka bangun pagi dan keluar dari kemahnya, mereka menemukan roti yang sedang bertebaran di sekitar perkemahan mereka. Dan mereka makan dan mereka sampai kenyang. Bagaimana Tuhan menuntun nenek moyang kita di padang gurun selama 40 tahun. Dan mereka dipelihara oleh Tuhan dengan begitu luar biasa. Maka demikian juga dengan kita pada saat ini. Firman Tuhan mengatakan pada kita, orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kemudian menaruh harapannya kepada Tuhan, dia tidak akan mengalami datangnya panas terik. Artinya masa yang sulit, Tuhan tetap memelihara kita dan Tuhan akan tetap melindungi kita serta Tuhan akan menolong kita sekalian. Yang berikut yang keempat dikatakan di sini yang daunnya tetap hijau. Daunnya tetap hijau di sini. Saudara-saudara, ini berbicara tentang hati yang gembira. Ini berbicara tentang bahagia, ini berbicara tentang sukacita, saudara-saudara. Kalau kita menanam pohon di rumah kita, kemudian pohonnya itu bertumbuh, kemudian daunnya hijau, tentu kita akan bersukacita, tentu kita akan berbahagia. Kalau kita punya tanaman bunga, ya kita menanam bunga, kemudian bunga yang kita tanam itu dia tumbuh dengan subur, kemudian menghasilkan bunga-bunga yang indah. Maka pemilik bunga itu tentu akan bahagia dan sangat bergembira hatinya. Nah, firman Tuhan berkata di sini juga dikatakan daunnya tetap hijau. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air itu, daunnya itu tetap hijau. Ya, kalau daunnya itu tetap hijau, maka burung-burung akan datang kemudian mereka bersarang di situ. Karena apa? Mereka merasakan kenyamanan, mereka merasakan ketenangan, mereka merasakan kedamaian. Ya, sehingga burung-burung bertengger di atas pohon itu. Demikian juga dengan kita, ya sebagai orang-orang yang percaya. Kalau betul-betul kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata orang tersebut daunnya tetap hijau. Selalu ada hati yang senang, hati yang gembira, hati yang penuh bahagia, hati yang penuh sukacita. Karena apa? Karena Tuhan ada di dalam kehidupannya. Ya. Dan saya percaya ya dengan demikian kita bisa memilikinya. Hari ini adalah kesempatan di mana untuk memiliki ini, saudara-saudara. Maka bukalah hatimu, kemudian mulai menyerahkan keluargamu dalam tangan Tuhan, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, dan mulai mengandalkan Tuhan. Supaya dengan demikian maka hidup saudara bahagia, hidup saudara penuh sukacita, dan hidup saudara boleh diberkati oleh Tuhan. Yang kelima, yaitu disebutkan dalam firman Tuhan ini. Ia tidak khawatir dalam tahun yang kering. Pohon yang ditanam di tepi aliran air itu, ya, ia tidak akan khawatir dalam tahun yang kering. Tahun yang kering ini saudara-saudara berbicara tentang situasi yang tidak bisa menabur dan tidak bisa menuai. Atau mungkin seperti hari-hari ini yang sering diperbincangkan orang bahwa saat-saat ini kita sedang menghadapi ekonomi yang sulit. Pemerintahan kita juga mengakui bahwa ekonomi bangsa Indonesia ini mengalami masa yang sulit pada saat-saat ini Bapak Ibu sekalian.
Namun di dalam situasi yang sulit seperti ini, Tuhan menginginkan agar anak-anak Tuhan mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan Tuhan kemudian menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata bahwa ia tidak khawatir ya, dalam tahun yang kering. Kita tidak akan khawatir karena kita percaya Tuhan pasti akan pelihara kita. Di dalam Matius pasal 6 dia menceritakan di sana burung-burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Apatah lagi kita manusia yang mulia ini. Tuhan menciptakan kita dengan begitu indah. Tuhan pasti akan pelihara kita. Tuhan juga berkata bunga bakung di padang Tuhan pelihara dan lebih indah daripada kemewahan Salomo. Tuhan pelihara. Apalagi kita sebagai orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Saya yakin dengan pasti bahwa Tuhan sanggup ya untuk memelihara kita. Dan Tuhan sanggup untuk menjaga, melindungi kita. Dan memberkati kehidupan kita sekalian di masa yang sulit ini saudara-saudara. Yang keenam, dikatakan dalam firman Tuhan ini bahwa orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya di sini adalah Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu memberkati kita. Sehingga dengan demikian maka saudara-saudara semua keperluan kita, semua kebutuhan kita, kehidupan kita dan bahkan keselamatan diri kita. Tuhan pasti akan menyatakannya kepada kita sekalian. Oleh sebab itu pada hari ini, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian, supaya kita mulai datang kepada Tuhan, dan kita mau betul-betul mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup ini. Dalam masa-masa yang seperti ini, saudara-saudara, kita tidak bisa mengandalkan siapapun di dalam dunia ini. Kita hanya mengandalkan satu-satunya, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kita sebut Tuhan Yesus Kristus, yang sanggup untuk menolong kita dan menyelamatkan kita sekalian. Ciri-ciri daripada orang yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama, yaitu orang itu suka membaca firman Tuhan. Saudara-saudara, membaca firman Tuhan itu sangat menyenangkan. Karena dikatakan ya, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita membaca firman berarti kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Dan Tuhan juga sedang berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada jemaat semua yang ada di rumah masing-masing. Atau siapapun yang sedang mengikuti siaran pada saat ini. Jadikanlah firman Tuhan ini sebagai kesukaan. Milikilah kerinduan untuk selalu membaca firman Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Saya bersyukur kepada Tuhan karena setiap pagi selalu bangun pagi, kemudian memuji menyembah Tuhan, lalu membaca firman Tuhan. Rasanya itu seperti belum sarapan kalau belum membaca firman Tuhan. Rasanya seperti hari itu tidak makan kalau hari itu saya belum membaca firman Tuhan. Tapi itu betapa pentingnya ada kerinduan dalam hati kita untuk membaca firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan di dalam Alkitab, mungkin juga di handphone kita yang kita bawa kemana-mana. Kita bisa mendownload Alkitab di situ dan firman Tuhan itu bisa dibaca dimanapun kita berada. Ya, atau kalau saudara bisa mendownload Alkitab bersuara, maka saudara bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya, yaitu di mana firman Tuhan yang bisa mempertumbuhkan iman kita, yang bisa membangun iman kita sekalian. Ya. Yang kedua adalah suka memuji dan menyembah Tuhan. Ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap pada Tuhan, maka orang ini suka memuji Tuhan. Sebab apa? Dia tahu tujuan hidupnya.
Dia tahu tujuan apa Tuhan menciptakan hidupnya. Yaitu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Maka itu saudara, kalau saudara tahu tujuan hidupmu. Ya, bagaimana Tuhan menciptakan hidup kita. Kemudian Tuhan menetapkan kita hidup dalam dunia ini. Tujuannya cuma satu, yaitu untuk memuji dan memuliakan nama Dia. Dan firman Tuhan berkata, di atas puji-pujian orang benar, Allah turun dan bertakhta di sana. Ketika saudara memuji Tuhan, maka ada sukacita yang mengalir. Ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, maka ada kebahagiaan di dalam hati. Ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, maka ada damai sejahtera yang turun dari sorga, ya, yang menjamah hati kita. Ya, ketika kita memuji Tuhan, maka Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kita dan menyatakan kuasa Allah di dalam hidup kita sekalian. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, marilah jadi orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Kalau saudara melakukan ini, maka itu sebagai pertanda saudara adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan saudara yang sedang menaruh harapanmu kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan adalah suka berdoa. Tidak peduli jam berapa saudara berdoa. Karena kita sebagai orang percaya kapan saja kita bisa berdoa. Selama 24 jam kalau kita diingatkan untuk berdoa, maka berdoalah. Mungkin sementara kita bekerja kemudian tiba-tiba Roh Tuhan di dalam hati kita mengingatkan kita, ayo berdoa, maka kita berdoa. Dan waktu yang paling baik untuk kita bisa berdoa, kemudian kita bisa memuji Tuhan dan membaca firman Tuhan itu adalah pada waktu pagi hari, ketika kita bangun pagi-pagi hari. Maka itulah kesempatan di mana kita bisa berdoa. Kemudian memuji, memuliakan nama Tuhan, membaca firman-Nya di dalam kehidupan kita sekalian. Tapi patokannya bukan hanya pada pagi hari saja. Mungkin pada siang hari, mungkin pada sore hari, mungkin juga pada malam hari sebelum beristirahat. Pokoknya yang penting saudara punya kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Saudara punya kerinduan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara punya kerinduan untuk selalu bersekutu dan berdoa kepada Tuhan. Kalau 3 hal ini saudara dan saya lakukan dalam kehidupan kita sekalian, sungguh kita adalah orang yang berbahagia. Sungguh kita ini adalah orang yang diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Karena hidup kita tidak bergantung pada dunia ini dan apa yang kita miliki. Tetapi hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya sampai pada kesimpulannya. Yaitu yang pertama, janganlah mengandalkan kekuatanmu sendiri. Yang kedua, andalkanlah Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Kalau saudara dan saya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan menolong kita semua. Demikianlah firman Tuhan ini dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara-saudara, kita akan memuji Tuhan dengan sebuah pujian, yaitu musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu
menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu sekalian. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama pada saat ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada hari ini kami mendapat kesempatan untuk memuji Tuhan bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengajarkan kami untuk kami selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami dan menaruh harapan kami kepada Tuhan. Karena apabila kami menaruh harapan kami kepada Tuhan dan kami sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan 100% dalam hidup ini, maka Tuhan akan pelihara hidup kami. Tuhan akan menyelamatkan kami. Tuhan akan menolong kami. Dan bahkan Tuhan akan memberkati kehidupan kami sekalian. Kami berdoa buat umat-Mu di rumah masing-masing. Tuhan Engkau memberkati mereka, yaitu suami, istri, dan anak-anak mereka semua. Kalau ada di antara mereka seorang diri, Tuhan juga menyertai, Tuhan melindungi, dan Tuhan juga memberkati mereka semua. Dan juga kami berdoa buat kami hamba-hamba-Mu. Tuhan, Engkau urapi kami dan pakai kami menjadi alat-Mu untuk kami senantiasa menjadi berkat buat umat-Mu. Dan nama Tuhan boleh dipuji, dipermuliakan. Kami berdoa untuk pemulihan negeri kami Indonesia. Tuhan pulihkan Indonesia, jauhkan Indonesia ini dari segala malapetaka. Dan Tuhan kiranya akan mengangkat dan melepaskan kami dari segala virus penyakit yang sedang merajalela pada saat ini di negara kami. Tuhan selamatkan Jawa Timur, Tuhan selamatkan kota Probolinggo, Tuhan selamatkan gereja-Mu Tuhan. Dan Tuhan selamatkan anak-anak-Mu yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan Tuhan mendengar doa kami sekalian. Kami persembahkan doa kami kepadamu. Dan kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang di rumah masing-masing yang telah mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.